Bebas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Sunandar, Regional CEO dari Bank Syariah Indonesia. Kebetulan saya ditugaskan di Aceh sejak bulan Agustus tahun 2021. Jadi semua program pemerintah yang dulu dilakukan oleh induk kita bank konvensional sebelum konversi kanun itu dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Apalagi yang dilakukan ya ketika turis asing datang ya ke Sabang ya, kita lakukan penukaran mata uang. Saat ini ya mata uang yang biasa ditukar itu US dollar, euro, terus kemudian Singapura dollar, Saudi Arabian real, yen Jepang, Australian dollar, itu bisa dilakukan penukarannya di Bank Syariah Indonesia. Terus kemudian apalagi di operasional yang kita beresin, kita mengurus perizinan BSI jadi bank operasional 1. Ya, karena sebelumnya pada saat merger, anggota merger itu statusnya sebagai bank operasional 2. Jadi payroll kementerian vertikal itu bisa lewat waktu itu BSM, ya, BRIS, ya, BNI Syariah. Nah, setelah jadi BSI kita dorong untuk menjadi bank operasional 1. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia per 1 November tahun 2022 dipercaya oleh Kementerian Keuangan sebagai bank operasional 1 ya, atau bank operasional, sehingga proyek-proyek APBN ya, anggaran pemerintah ya, untuk pembangunan yang dibiayai oleh proyek APBN itu bisa langsung dilayani oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi sekarang layanannya sudah sama tuh dengan dulu ya, waktu ada induk kita Mandiri, BNI, BRI, kayak begitu. Iya, jadi ini kayak dejavu ya. Saya ditugaskan sebagai Regional CEO Bank Syariah Indonesia, atau Kepala Wilayah di Bank Syariah Indonesia. Dulu waktu 2000 kejadian tsunami ya, saya memang ditugaskan di Aceh. Jadi saya masuk Bank Syariah Mandiri itu dulu tahun 2000 September 2003 ya. September 2003, kemudian setahun kemudian September 2004 diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, kejadian tsunami itu kan 26 Desember tahun 2004 ya, 2004. Nah, ketika kejadian itu kebetulan saya ditugaskan sebagai tim khusus pengoperasian kembali Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh, yang lokasi kantornya di Jalan Diponegoro ya, di Jalan Diponegoro depan Masjid Raya. Sekarang BSI area dan cabang Bank Syariah Indonesia. Nah, pada saat itu saya ingat berangkat itu di 31 Desember ya, dari Jakarta ke Medan. Kami ada sekitar 20 orang tuh tim khusus tersebut dari Jakarta, karena kawan-kawan yang di Banda Aceh pada saat itu memang kan menyelamatkan diri dari tsunami. Ada beberapa yang masih stay di Aceh yang selamat, ada yang ke Medan, ada yang ke Pekanbaru, ada juga yang ke Jakarta. Nah, 31 Desember itu saya terbang dari Jakarta ke Medan, karena waktu itu infonya Bandara Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang itu retak ya landasannya, sehingga tidak bisa dipakai untuk mendarat. Jadi kami ke Medan 31 Desember, sampai di Medan. Kemudian saya ingat jam 9 malam ya, waktu itu malam tahun baru, kita berangkat ke Aceh ya, sekaligus bawa bantuan 2 truk trailer yang berisi waktu itu bahan makanan, pakaian, terus kemudian yang lain-lain ya, senilai 500 juta bantuan dari Bank Syariah Mandiri untuk rakyat Aceh pada saat itu. Berangkat malam sampai, karena
kita pakai bis ya, terus kemudian ditambah dengan 2 truk trailer. Kami sampai Banda itu sore ya, Sabtu sore tanggal 1. Nah, waktu itu memang keadaannya ini ya, teman-teman juga seperti yang ada di foto-foto, di video ya, di film, memang kondisinya banyak korban di mana-mana ya, banyak korban di mana-mana. Nah, saya waktu itu dan tim langsung ke kantor kami yang di Diponegoro. Waktu itu saya ingat kita bisa berkomunikasi dengan salah satu back office ya, namanya Bu Aryani Markis atau Bu Neneng ya, sekarang sudah almarhum. Itu dia sampaikan kami semua tetap di atas karena di bawah lagi dibersihin, karena ada 2 jenazah yang nyangkut di parkiran waktu itu. Jadi dibersihin dulu ya, baru kita lihat situasinya. Waktu itu kami ditugaskan pertama untuk mengoperasikan kembali cabang Banda Aceh ya, karena tanggal 3 itu direksi kami akan datang dengan Menko Kesra ya, 3 Januari hari Senin. Terus kemudian kita bawa bantuan. Jadi sekaligus juga yang ketiga mengidentifikasi pegawai-pegawai Bank Syariah Mandiri yang pada saat itu terkena korban tsunami. Jadi alhamdulillah dengan via VSAT pada saat itu, satelit ya, 3 Januari kita sudah bisa beroperasi dan bisa pertama memberikan pelayanan kepada para nasabah, terutama yang jadi korban pada saat itu, untuk mengambil uang. Terus kemudian yang kedua ya, yang kedua juga tadi memberikan bantuan. Jadi apa sih yang dilakukan pada saat itu ketika nasabah mengambil uang? Jadi buat saudara-saudara kita yang waktu itu selamat, itu tentu mudah ya, karena ada ATM, masih ada ATM, terus ada buku tabungan. Tapi buat saudara-saudara kita yang kena musibah, itu memang agak spesial tuh treatmentnya. Ya, saya ingat waktu itu banyak antri itu di dalam kantor dan di luar kantor untuk ngambil uang. Ya. Kebetulan saya waktu itu jabatan saya sebagai marketing ya, marketing di kantor pusat. Kemudian di sini ditugaskan sebagai customer service untuk melayani nasabah. Jadi nasabah itu kalau ngambil uang, terutama untuk yang terkena musibah, kalau dia betul nasabahnya Bank Syariah Mandiri, kebetulan spesimen tanda tangan itu di lantai 2 itu nggak kena air ya. Jadi kita cocokin tuh satu-satu tuh, namanya siapa, terus kemudian masih ingat gak nomor rekeningnya. Kita ngambil spesimen ke belakang, ke ruang arsip ya, terus kemudian kita cocokkan gitu. Dia suruh tanda tangan karena dia kan nggak ada buku gitu ya, karena musibah kan semuanya hancur ya, suruh tanda tangan, kita cocokkan. Nah itu kalau untuk yang nasabah. Tapi ada juga tuh yang unik, misalnya istrinya yang punya tabungan dia nggak punya gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya itu, ya istrinya ada yang meninggal, belum ketemu lah ya pada saat itu. Ya kita minta, masih ingat gak tanda tangan istrinya? Terus kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, biodata terkait dengan data istrinya yang ada di sistem gitu. Itu cara ininya kita memverifikasinya. Tapi terus kemudian dilakukan berita acara. Saya ingat betul waktu itu Bank Indonesia juga melakukan relaksasi ya, relaksasi untuk angsuran dan seterusnya. Terus saya ingat lagi waktu itu kami diminta untuk mendata pegawai-pegawai yang terkena musibah. Jadi saya ingat setelah sepekan itu ada pegawai-pegawai mulai berdatangan ya, yang selamat itu mulai datang. Karena diinformasikan bahwa cabangnya sudah beroperasional kembali. Jadi saya ingat tuh waktu PLTD Apung itu dinyalakan, saya ke sana tuh sama kawan saya. Terus kita identifikasi pegawai-pegawai kita itu, dibantu sama kawan-kawan yang tahu daerah sini, karena saya waktu itu baru pertama kali juga ke Aceh ya, penugasan saat tsunami. Jadi kita nandainnya itu dari ubin-ubin itu, karena kan dindingnya hilang ya, tersapu tsunami gitu. Saya ingat tuh pasar Aceh ini ke belakang itu
rata itu dengan tanah, laut tuh kelihatan deket gitu ya. Waktu itu saya sempat ke Ulele, terus ada kawan yang menyampaikan bahwa sebenarnya garis pantainya itu bukan di sini yang kita pijak, tapi di sana karena ada kampungnya yang hilang ya, ada katanya informasi ada beberapa kampung yang tenggelam. Ya kayak gitulah suasananya gitu ya. Saya ingat waktu itu Telkom ya, Telkomsel itu menggratiskan telepon ya. Kita telepon dari sini ya atau ke sini itu digratiskan. Saya selama sebulan di sini ya, itu kalau telepon itu gratis tuh. Karena kan waktu itu Telkom atau Telkomsel ya, pokoknya jaringan telepon itu dikasih kemudahan. Karena orang kan banyak nyari saudara-saudaranya, sanak familinya yang hilang pada saat itu. Jadi dibuka tuh, nggak kena biaya. Telepon berapa jam pun asal kuat itu bisa berkomunikasi keluar Aceh. Ya itu memang jadi kendala ya. Jadi waktu itu BSI karena legasinya kan 3 bank ya, salah satunya Bank Syariah Mandiri. Ya kendalanya itu seperti itu, melakukan verifikasi terhadap pemilik rekening gitu ya. Terutama untuk kawan-kawan yang terkena musibah. Memang pada saat itu suasananya sangat sangat hektik ya dan duka ya. Jadi banyak orang datang itu malah curhat gitu ya, nangis gitu ya. Jadi itu kegiatan sehari-harinya kayak gitu tuh, yang ngedengerin orang tiba-tiba cerita, tiba-tiba nangis gitu ya. Nah itu seperti itu. Ya tadi ada beberapa trik-trik lah yang kita lakukan untuk melakukan verifikasi terhadap nasabah, terutama yang memang buku tabungannya nggak ada dan seterusnya karena terkena musibah gitu. Jadi ya pertama kawan-kawan ini juga memastikan bahwa aman uangnya. Uangnya memang kita pastikan aman. Di sistem kan terlihat ya. Di sistem terlihat. Memang secara fisik kantor kita waktu itu yang di Diponegoro itu lantai 4-nya sebagian dindingnya agak roboh tuh. Ya. Tapi secara umum masih bisa beroperasi kan. Jadi 26 Desember itu tsunami, tanggal 3 Januari kita sudah beroperasi waktu itu. Dan langsung Pak Dirut kami datang, waktu itu almarhum Pak Nurdin Hasibuan ya. Kemudian Pak Menko Kesra pada saat itu ya. Kalau nggak salah Pak Alwi Shihab ya, lupa saya. Yaitu bahwa kita sudah beroperasi. Nah, selain itu mereka ingin memastikan uang, terus kemudian di beberapa tempat kan memang juga nggak kena ya tsunami airnya gitu ya, kayak misal di Ule Kareng gitu ya, Lambaro gitu, itu kegiatan masih bisa dilakukan tuh, walaupun memang waktu itu juga sembako yaitu terbatas gitu ya, terbatas, tapi tetap bisa digunakan. Saya ingat seminggu di sini tuh masih makannya Indomie ya. Saya baru pertama makan nasi kembali itu setelah sepekan ke Lambaro tuh, ke Lambar diinformasikan ada yang dagang di sana. Kita makan nasi itu di sana tuh. Berarti kira-kira tanggal 7 atau 8 Januari lah baru makan itu. Ya, makan nasi itu di Lambaro ya. Ya, kita memang bawa stok Indomie waktu itu dari Medan tuh banyak tuh. Ya. Jadi terus kemudian setelah itu kan bantuan datang ya dari United Nations ya, PBB itu datang ya, waktu itu kita mulai itu bawa mesin itu tuh, mesin cek dolar ya, keaslian dolarnya kan yang kita punya di sini yang rupiah ya, untuk mengecek keaslian. Nah kita juga bawa dari Jakarta tuh mesin untuk ngecek dolar ya. Nah itu kita gunakan. Iya, karena waktu itu pertama kali mungkin bukan ya NGO United Nation ya, PBB yang datang kan waktu itu ya, dari berbagai negara tuh hadir gitu ya, mereka menggunakan uang dolar, tukernya di kita gitu. Itu salah satu yang kita lakukan juga, melakukan penukaran uang dolar ke rupiah kayak gitu. Ya BSI waktu itu masih Bank Syariah Mandiri ya, BSM, dan saya kira juga cabang-cabang lain juga sama.
bank-bank lain, bank-bank lain juga sama ya. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kita identifikasi pegawai-pegawai kita yang terkena musibah, nasabah-nasabah kita yang terkena musibah itu berapa banyak. Terus kemudian untuk yang survive ya, yang masih hidup ya, kita berikan layanan terbaik ya, untuk penarikan uang. Waktu itu kan memang kebutuhannya adalah penarikan uang. Terus kemudian kita juga memberikan bantuan, terus kemudian memberikan pelayanan terhadap NGO ya, negara-negara atau relawan yang hadir waktu itu ke Aceh ya, ke Aceh. Jadi dari sisi keuangan kita menyediakan layanan uang kertas paling banyak ya, karena uang cash ya, uang cash untuk itu. Terus kemudian saya kira bahu-membahu antara pemerintah daerah, terus kemudian perbankan pada saat itu ya, Bank Indonesia juga yang menyediakan uang tunainya, ya secara perlahan akhirnya bisa menggerakkan perekonomian, karena lalu lintas uang kan juga bisa berjalan dengan baik, walaupun waktu itu juga terbatas karena beberapa akses ke tempat-tempat, ke cabang-cabang kita di tempat lain juga banyak yang terputus jalannya kayak gitu. Ya, Bank Syariah Indonesia tentunya ingin menjalin kerjasama secara penuh ya dengan seluruh stakeholders ya, dengan ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu satker kementerian vertikal. Tentunya kami dengan satker kementerian vertikal kami ini bekerja sama dengan satker-satker horizontal juga, baik itu di level provinsi ya, dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kota kabupaten ya, dengan seluruh pengusaha kita ingin bekerja secara penuh ya. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka menggerakkan ekonomi Aceh yang pada akhirnya ingin mensejahterakan rakyat Aceh, dan juga BSI ingin menjadi kontributor terbesar ya, dalam membantu juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan di Aceh.